Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Desi Anggi. Nah, kali ini kita akan membahas materi yang masih seputar mengenai limit. Oke, sekarang kita akan membahas tentang limit tak hingga dan limit di tak hingga. Apa sih itu bedanya antara limit tak hingga dan limit di tak hingga? Oke, jadi kalau pada limit tak hingga ini adalah bentuk limit di mana limit X menuju suatu nilai, misalnya C, dari suatu fungsi X ini akan memiliki dua kemungkinan hasil ya teman-teman, yaitu positif tak hingga dan negatif tak hingga. Oke, kalau sementara itu pada limit di tak hingga itu adalah limit ketika X-nya itu menuju positif tak hingga atau negatif tak hingga dari suatu fungsi ya teman-teman, dari suatu fungsi. Nah, jadi bedanya limit tak hingga ini adalah hasilnya yang bentuknya adalah tak hingga. Nah, sedangkan limit di tak hingga ini adalah X-nya yang menuju tak hingga. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya teman-teman mengenai limit di tak hingga dan limit tak hingga. Oke, yang pertama limit di tak hingga. Tinjau fungsi Gx sama dengan X per 1 plus X kuadrat yang grafiknya diperhatikan dalam gambar 6 ya teman-teman, gambar 6 pada gambar samping itu. Nah, kita ajukan pertanyaan, misalnya, apa yang terjadi pada Gx ketika X menjadi semakin besar? Oke, jadi pertanyaannya, ketika X menjadi semakin besar, dalam lambang kita tanyakan nilai limit T menuju tak hingga Gx. Nah, ketika kita menuliskan X menuju tak hingga, kita tidak menyatakan secara langsung bahwa di suatu tempat yang jauh ke kanan pada sumbu min X terdapat sebuah bilangan lebih besar daripada semua bilangan yang didekati oleh X. Namun, kita gunakan X menuju tak hingga itu sebagai cara singkat untuk mengatakan bahwa X menjadi semakin membesar tanpa batas. Nah, pada tabel gambar 2 ini ya teman-teman, gambar 2 itu kita dapat memuat nilai Gx sama dengan X per 1 plus X kuadrat untuk beberapa nilai X. Nah, kita bisa melihat bahwa pada gambar 2 ini nampak pada bahwa nilai X dan Gx ini menjadi nilai Gx-nya ini X per 1 plus X kuadrat ini akan semakin kecil ketika X-nya ini semakin besar. Oke, jadi bisa kita tuliskan limit X menuju tak hingga X per 1 plus X kuadrat itu sama dengan 0. Kita lanjut ke definisi presisi limit. Oke, kita ke definisi limit ketika X menuju tak hingga. Nah, misalkan F terdefinisi pada C tak hingga. Untuk suatu bilangan C, kita katakan bahwa limit X menuju tak hingga Fx sama dengan L. Jika untuk masing-masing epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga, nah di sini dituliskan M menuju mutlak Fx min L itu lebih kecil daripada X dan lebih besar daripada epsilon. Kita lanjut ke definisi limit ketika X menuju min tak hingga. Misalnya F
terdefinisi pada min tak hingga, C untuk suatu bilangan C. Nah, kita bisa katakan bahwa limit X menuju min tak hingga fx sama dengan L. Jika untuk masing-masing epsilon itu lebih besar dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga M menuju mutlak fx min L itu lebih besar dari X dan lebih kecil dari epsilon. Nah, ini kebalikan dari definisi limit ketika X menuju positif tak hingga ya teman-teman. Jadi kebalikannya. Oke, kita lihat pada contoh 1. Perhatikan bahwa jika K bilangan bulat positif, maka limit X menuju tak hingga 1 per X pangkat K sama dengan 0 dan limit X menuju min tak hingga 1 per X pangkat K itu sama dengan 0. Nah, bisa kita lakukan penyelesaiannya. Misalkan diberikan epsilon lebih besar dari 0, setelah analisis pendahuluan seperti pada subbab sebelumnya teman-teman 1.2, kita pilih M sama dengan K akar 1 per epsilon, maka X lebih besar dari M. Ini mengimplikasikan bahwa 1 per X pangkat K min 0 sama dengan 1 per X pangkat K itu lebih kecil dari 1 per M pangkat K sama dengan epsilon. Nah, yang selanjutnya terdapat definisi limit barisan. Misalnya A, N terdefinisi untuk semua bilangan asli yang lebih besar daripada atau sama dengan suatu bilangan C. Nah, kita katakan bahwa limit N menuju tak hingga AN sama dengan L. Jika untuk masing-masing epsilon lebih besar dari 0, terdapat bilangan M yang berpadanan sedemikian rupa sehingga M menuju mutlak AN min L itu lebih kecil dari N dan lebih besar dari epsilon. Kita lihat pada contoh 4 ya teman-teman, yaitu carilah limit N menuju tak hingga akar N plus 1 per N plus 2. Nah, kita cari penyelesaiannya pada gambar 5. Nih, pada gambar 5 di samping itu kan memperlihatkan grafik AN sama dengan akar N plus 1 per N plus 2 dengan menerapkan teorema 1.3a. Nah, di sini penyelesaiannya jadi limit N menuju tak hingga akar N plus 1 per N plus 2 itu sama dengan limit N menuju tak hingga, kita akarkan ya teman-teman, N plus 1 per N plus 2 itu kita akarkan dengan 1 per 2. Jadi 1 per 2 nya itu kita akarkan dengan 1 per 2 nya. Jadi limit N menuju tak hingga 1 plus 1 per N per 1 plus 2 per N itu akarnya 1 per 2. Kita akarkan ya teman-teman. Jadi setelah kita akarkan, jadi 1 plus 1 per N per 1 plus 2 per N itu 1, kita tuliskan 1 per N hasilnya 0, 2 per N hasilnya juga 0, jadi 1 plus 0 per 1 plus 0 akar 1 per 2 itu sama dengan 1. Nah, setelah kita membahas limit di tak terhingga, kita sekarang ke limit tak terhingga ya teman-teman ya. Oke, jadi apa sih limit tak terhingga itu? Nah, limit tak terhingga kita katakan bahwa limit X menuju C positif fx sama dengan tak hingga. Jika untuk masing-masing bilangan positif M berpadanan delta lebih besar dari 0 sedemikian rupa sehingga X min C lebih kecil dari delta menuju
fx yang lebih besar dari 0 dan juga lebih besar dari m. Oke, kita lihat pada contoh 6. Di sini terdapat soal, carilah limit x menuju 2 positif, x plus 1 per x kuadrat min 5x plus 6. Nah, penyelesaiannya yaitu limit x menuju 2 positif, x plus 1 per x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan limit x menuju 2 positif, x plus 1 per, nah kita dalam kurungkan, yaitu menjadi x min 3 dikali x min 2. Nah, ketika x menuju 2 positif, kita lihat bahwa x plus 1 itu menuju 3, x min 3 menuju min 1, x min 2 itu menuju 0 positif. Nah, jadi pembilang mendekati 3, tetapi penyebut negatif dan mendekati 0. Nah, bisa kita simpulkan ya teman-teman, bahwa limit x menuju 2 positif itu x plus 1 per x min 3 dikali x min 2 sama dengan min tak hingga. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.